siswa yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat bertemu dalam keadaan sehat, selamat di SD Negeri Pelayanan dalam rangka besok. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehormatannya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Yang kedua, saya memperkenalkan diri Pak Joko dari Februari belum pernah ketemu. Saya bertugas di Wayan ini baru 1 April kemarin. Maka stakeholder yang ada, semua yang terlibat di sekolah, agar mempersiapkan diri dan menanggapi perubahan ini dengan senang. Karena kalau tidak diikuti dengan senang nanti malah tambah pusing. Ini kenapa? Karena Bapak Ibu harus tahu tahun ini, tahun 2023-2024 itu sekolah ini akan melaksanakan 2 kurikulum yang berbeda bersamaan. Jadi yang kelas 1-4 nanti akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, yang kelas lain melaksanakan kurikulum 2013. Nah ini sehingga kalau ibaratnya kelas 1 itu bis, sopirnya ya masih ajak, ada Pak Kepala Sekolah sebagai sopir di sini itu aja, kemudian tambah mengaku di SD Pelebutan Asri, sehingga perlu kita sikapi perubahan kurikulum itu dengan senang. Karena kalau sudah tidak senang nanti malah nepot. Jadi bisa podo tapi tujuannya berbeda. Substansinya anak aktif, anak yang diberikan keluasan akhir. Sebenarnya dulu sudah ada namanya CBSA, Cerdas Belajar Aktif, ini namanya menjadi Merdeka Belajar. Kalau di kurikulum 13 itu KD, kompetensi dasar, besok di Merdeka Belajar ini mengarah kepada tidak begitu lagi. Untuk dapat melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013 yang bersamaan, nanti saya katakan harus yang menyenangkan. Kalau bukan nanti malah repot, jadi yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pengenalan anak ketika masuk itu berintegrasi dengan PAUD. Jadi kelas 1 itu masuk pertama, nanti tidak langsung pembelajaran, tapi ada 10 hari untuk tertib waktu. Maksudnya apa? Tertib waktu itu kalau pembelajaran serentak, tapi saya mengamati di klien hari ini sudah bagus. Terima kasih Pak. Jadi yang namanya tertib waktu itu kalau jam 7 masuk ya masuk semua. Sebab kalau yang satu masuk, yang satu belum, kelas lain belum itu mengganggu. Nah bocah itu jodoh ada 2 tertib administrasi. Tertib administrasi itu kalau nanti Pak Kelas untuk yang Merdeka Belajar itu, nah soal administrasi juga sederhana mungkin, yang penting ada. Yang terakhir tertib laporan. Pak Kepala Sekolah nanti di akhir bulan atau di akhir minggu kumpulkan guru lalu diminta laporan. Jadi pelaksanaan pembelajaran kelas 1, waduh Pak ini kurikulumnya begini, ini dirasakan seperti ini. Yang kelas 2 seperti perkembangan anaknya seperti apa. Yang kelas 3 jadi POT atau persatuan orang tua murid nanti lebih ditingkatkan lagi, karena nanti ketika ada gelar karya, ada ini banyak melibatkan anak-anak, banyak wali murid nanti yang perlu berkomunikasi. POT nanti digiatkan lagi ini jam semene alatnya seperti ini, evaluasinya seperti itu, di kurikulum masukan dari wali sangat penting. Dari Pak Komite nanti memberikan masukan. Jadi sekolah kita seperti ini. Kurikulum itu pedoman. Dan kurikulum bukan pusaka. Bisa memberikan tanda tangan Pak pengawas, Pak itu sekolah ini, apa tas dulu kita mari itu pusaka
Nah, itu bukan kurikulum itu wajib dibaca-baca dibuka. Bapak Ibu, ini baru rancangan draft yang KPSP yang kurikulum 30. Nanti sesi kedua akan kita sampaikan yang kurikulum 13. Baik Bapak Ibu, ada sekitar 57 halaman tulisan. Pak A, Pak B, Pak C, atau sampai D Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu, masih di bagian kanan juga menceritakan kalau perlu gaya belajar Pak. Gaya belajar tingkat kemampuan, gaya belajar itu ada 3. Satu apa Pak? Satu audio visual, 2 visual, 3 kinestetik. Ceritakan Pak. Pakai tabel dari si anak yang tingkatnya ini, nah bukan Pak, gitu ya. Ini berkait dengan karakteristik peserta. Jadi lengkap tampilkan. Begitu orang membaca kurikulum, ternyata pada anak-anak di pelajaran seperti itu. Nah itu Pak. Jadi karena tadi kan disampaikan oleh Pak Bambang bahwa kurikulum itu panduan. Namanya panduan itu kalau bisa selengkap mungkin.